Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah proklamasi yang menggetarkan dunia, namun euforia itu belum sempurna. Selembar peta yang masih belum utuh, satu bagian yang terlanjur asing, seolah menjadi duri dalam daging persatuan, Irian Barat. Wilayah itu dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan masyarakatnya yang adalah bagian tak terpisahkan dari Nusantara, masih berada di bawah cengkeraman kolonial Belanda. Kisah perebutan kembali Irian Barat bukanlah sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah epik perjuangan yang mengukir keberanian, ketekunan, dan kecerdikan bangsa Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, ada satu isu yang sengaja digantungkan, status Irian Barat. Kesepakatan dalam KMB menyatakan bahwa status Irian Barat akan dibicarakan 1 tahun setelahnya. Namun janji itu tak kunjung terrealisasi. Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat, mengklaimnya sebagai wilayahnya dengan alasan ras dan budaya yang berbeda, sebuah dalih yang jelas-jelas mengabaikan ikatan sejarah dan geopolitik. Bagi Indonesia, Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan seutuhnya. Soekarno, dengan retorikanya yang membakar semangat, tak pernah lelah menyuarakan keadilan ini di forum-forum internasional. Namun jalan diplomasi terasa buntu. Belanda, didukung oleh beberapa kekuatan Barat, enggan beranjak. Frustrasi mulai menyelimuti dan keyakinan bahwa Irian Barat hanya bisa direbut dengan kekuatan mulai menguat. Selama lebih dari 1 dekade setelah KMB, Indonesia tak henti-hentinya mengangkat isu Irian Barat di berbagai forum internasional, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Delegasi Indonesia dipimpin oleh diplomat-diplomat ulung, dengan gigih memaparkan argumen historis, geografis, dan demografis yang menegaskan bahwa Irian Barat adalah milik Indonesia. Namun setiap kali, resolusi yang diajukan selalu menemui jalan buntu akibat veto dari negara-negara pendukung Belanda. Pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika di Bandung menjadi panggung baru bagi perjuangan Indonesia. Solidaritas negara-negara berkembang dan non-blok yang baru merdeka memberikan dukungan moral yang besar bagi Indonesia dalam menghadapi Belanda. Resolusi konferensi ini pun secara eksplisit mendukung klaim Indonesia atas Irian Barat. Meskipun demikian, Belanda tetap bergeming, semakin memperkokoh posisi mereka di wilayah tersebut. Kesabaran bangsa Indonesia menemui batasnya. Pada tanggal 19 Desember 1961, di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat Trikora, sebuah seruan yang menyulut api perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Trikora bukan sekadar pidato, melainkan deklarasi perang mental, sebuah tekad bulat untuk merebut kembali Irian Barat dengan cara apapun. Rakyat menyambut seruan ini dengan antusiasme yang membara. Ribuan pemuda mendaftarkan diri sebagai sukarelawan, siap diterjunkan ke garis depan. Setelah Trikora dikumandangkan, Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto dibentuk. Tugas utama Komando Mandala adalah merencanakan dan melaksanakan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Strategi yang diterapkan adalah kombinasi antara tekanan militer dan diplomasi. Operasi militer yang paling terkenal adalah Operasi Jayawijaya, meskipun pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan secara penuh. Namun sebelum Operasi Jayawijaya, sudah ada berbagai operasi penyusupan dan gerilya yang dilakukan oleh pasukan Indonesia. Para sukarelawan dan anggota TNI secara diam-diam diterjunkan ke Irian Barat, menyusup melalui laut dan udara. Mereka menghadapi medan yang sulit, hutan belantara yang lebat, dan patroli Belanda yang ketat. Banyak dari mereka yang gugur sebagai kusuma bangsa, namun semangat mereka tak pernah padam. Salah satu insiden yang paling dikenang adalah pertempuran Laut Aro pada 15 Januari 1962, di mana kapal motor torpedo KMT Macan Tutul yang membawa Komodor Yosudarso dicegat oleh kapal patroli Belanda. Dalam pertempuran sengit itu,
KMT Macan Tutul tenggelam, dan Komodorio Sudarso gugur dengan pekik heroik, kobarkan semangat tempur terus. Peristiwa ini semakin membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia. Ancaman perang terbuka antara Indonesia dan Belanda memicu kekhawatiran besar di kancah internasional, terutama Amerika Serikat. Terlibatnya dua negara yang bersekutu dengan blok Barat dalam konflik bersenjata dikhawatirkan akan membuka celah bagi pengaruh blok Timur, khususnya Uni Soviet, yang saat itu secara terang-terangan mendukung Indonesia dengan pasokan senjata. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy mulai mengambil peran aktif sebagai mediator. Mereka menyadari bahwa kelanjutan konflik hanya akan memperkeruh suasana dan merugikan kepentingan global. Negosiasi rahasia dimulai dengan mediator dari Amerika Serikat yang berusaha mencari titik temu antara Indonesia dan Belanda. Setelah serangkaian negosiasi yang alot dan tekanan internasional yang kuat, akhirnya tercapai kesepakatan bersejarah, Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini merupakan puncak dari perjuangan panjang dan melelahkan. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA, pada tanggal 1 Oktober 1962. UNTEA kemudian menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat, PPRA, di Irian Barat selambat-lambatnya pada akhir tahun 1969. Perjanjian New York adalah kemenangan besar bagi diplomasi Indonesia. Meskipun ada jeda waktu yang melibatkan UNTEA, secara de facto, Irian Barat telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sesuai dengan amanat Perjanjian New York, pada tahun 1969 dilaksanakanlah penentuan pendapat rakyat (PPRA) di Irian Barat. PPRA dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat, melibatkan perwakilan dari setiap suku dan wilayah di Irian Barat. Meskipun prosesnya sempat menuai kritik dari beberapa pihak, hasil PPRA secara bulat menyatakan bahwa rakyat Irian Barat memilih untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Perjuangan ini bukan hanya tentang wilayah, melainkan tentang harga diri bangsa, tentang penuntasan janji kemerdekaan, dan tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kisah merebut Irian Barat akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi-generasi mendatang untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan tanah air.